Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Afif. NIM saya 202140073. Akan memenuhi UAS dari algoritma dan struktur data untuk part 3, yaitu video. Baik, yang pertama, analisa dan hasil analisa dari soal part 1. Baik, jadi yang saya tangkap adalah Ridwan merupakan guru matematika di sekolahnya dan ingin membuat aplikasi untuk mempermudah mengurutkan dan mencari data nilai dari siswa itu. Jadi Pak Ridwan mengumpulkan data-data yang dipunya dan mendapatkan data tentang nilai siswa di kelas 6. Data-data yang dikumpulkan itu udah terurut, tapi masih sulit untuk mencari data tersebut. Data yang ingin Pak Ridwan adalah NIS, nama siswa, nilai, dan kelas. Ridwan ingin aplikasi tersebut mencari data berdasarkan nilai siswa, dan hasil dari pencarian mengaplikan semua data siswa yang memiliki nilai yang sama sesuai yang dicari. Jadi Pak Ridwan ingin menampilkan atau mencari berdasarkan nilai. Nanti akan muncul nilai dan nama siswa yang dicari. Seperti itu untuk yang bagian A. Lalu algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi saya menggunakan algoritma pengurutan sorting data, yaitu linked list ya. Saya menggunakan pengurutan ini. Jadi alasan mengapa Anda menggunakan algoritma tersebut, karena yang pertama, yang paling saya mengerti dan paling cepat untuk saya kerjakan yaitu adalah menggunakan linked list. Lalu karena tidak terlalu ribet dan mudah untuk diubah-ubah codingannya, dan juga lebih cocok untuk tugas dari Pak Ridwan yang untuk mengurutkan nilai tersebut. Jadi penjelasan dari setiap baris kode yang Anda buat. Oke, saya akan menjelaskan setiap baris dari kodenya. Jadi di sini saya beri namespace adalah UAS sesuai dengan namanya, dan saya membuat class node, dan di dalam kurungnya itu ada variabel yaitu public integer roll number, public string name untuk nama, public string kelas untuk kelas, public integer NIS untuk NIS, public node.next untuk keperluan dari node-nya itu. Lalu ada class list, yaitu saya membuat node start untuk memulai, dan public list start sama dengan 0. Lalu public void add node ini untuk menambahkan node-node baru ke dalam codingannya, yang mana di sini adalah untuk memasukkan nilai siswa, nama siswa, NIS, dan kelas. Lalu ada variabel integer roll number. Jadi roll number ini belum saya ubah karena waktunya saya terburu-buru, jadi saya pakai roll number saja. Harusnya ini nilai, dan ini adalah NIS, dan stringnya ada nama dan kelas. Jadi ada masukkan nilai siswa, roll number convert to integer 32, ada nama siswa, console.readline, console write masukkan NIS convert to integer karena dia angka, dan console.write masukkan kelas sama dengan 1, console.readline karena string, dan new node sama dengan new node.roll number sama dengan roll no. Ini keperluan nanti untuk dipanggil untuk mungkin untuk pencarian atau penghapusan data ya.
Jadi ada new node.roll number sama dengan roll number, new node.name sama dengan nm, new node.class sama dengan class 1, new node.nis sama dengan nis 1. Jadi ini sesuai yang di atas, dan yang ini sesuai dengan yang di sini, menerima inputan dari sini gitu, menerima inputan dari node-node baru. Lalu ada if the node to be insert is the first node ya. Jadi ini node pertama lah. If start null, roll number kurang lebih dari start roll number. New node dot next sama dengan node start, sama dengan start. Start sama dengan new node, return untuk kembali. Dan locate the position of the new code in the list. Jadi melokasikan posisi the new code in the list, kode-kode baris di list, kode baru. Not previous churn, previous start, churn start, while churn sama dengan null, dan roll no lebih dari churn dot roll number, previous sama dengan churn sama dengan churn dot next. Jadi di sini saya menghapus untuk duplikasi data, kan harusnya ada data tidak boleh bernilai ganda. Jadi di sini saya hapus di keduanya. Jadi data bisa bernilai ganda yang mana itu adalah nilai dari nilai siswa yang nilai siswa yang sama, jadi bisa terinput ke dalamnya. Jadi new node.next sama dengan churn, previous.next sama dengan new node. Jadi public bool ini boolean del node integer roll number, delete the specified node from the list. Jadi ini adalah untuk menghapus node-node-nya. Node-node-nya itu adalah nilainya ya, maksudnya ya. Jadi node previous churn sama dengan null. Check if the specified node is present in the list or not, katanya. Ini untuk mengecek node yang kita maksud ini ada di list atau apa enggak gitu kan. If search roll number, ref previous, ref churn sama dengan false, untuk ada apa enggaknya gitu, return false untuk kembali. Previous.next, churn.next, if churn start next, return true jika bernilai benar. Lalu check whether the specific node is present in the list or not. Jadi ini adalah public bool search. Ini adalah untuk mencari nilai siswanya itu, dan di sini parameternya yaitu ada integer roll number, ref node previous, ref node churn, dan sini menggunakan previous sama dengan start, churn sama dengan start. While churn tidak sama dengan null, dan atau roll number tidak sama dengan churn.roll number, maka previous sama dengan churn sama dengan churn.next. If churn bernilai kosong, kembali salah, dan jika benar bernilai true. Lalu di sini ada public void traverse ini untuk mengurutkan lah nilai siswanya. Jadi public void traverse the list. Jadi if list empty, jika listnya atau isinya nilai siswa itu kosong atau tidak ada isi sama sekali, akan muncul list is empty, list itu kosong. Dan jika ada nilai-nilai siswanya, maka console write line data siswa tadika mesra. Jadi nanti akan muncul di sini data-data siswanya yang akan terlihat. Jadi di sini console write line data siswa tadika mesra, di bawahnya node churn node, menggunakan for untuk perulangan tampil data. For churn node sama dengan start, churn node tidak sama dengan null, churn node dot next, console write nilai siswa plus churn dot roll number untuk nilai siswa, nama siswa, churn dot name untuk kelas, churn node dot class untuk NIS, churn dot NIS. Baik, lalu ini untuk ketika listnya empty ya.
If start sama dengan null, return true, else return false, bernilai benar. Oke. Static void main string air gas. Ini untuk saya membuat objek baru, list zr sama dengan new list while, untuk menggunakan perulangan yang tidak ditentukan berapa kali perulangan, dan menggunakan try. Dan ini adalah menunya. Jadi ada paling atas itu ada tadi Kamusra untuk nama sekolahnya, dan nomor 1 itu input nilai siswa, nomor 2 untuk menghapus nilai siswa, nomor 3 untuk melihat semua data, nomor 4 untuk mencari data, nomor 5 untuk keluar. Dan masukkan pilihannya 1 sampai 5, dan menerima inputan akan diterima di char ch convert to chart console.readline. Menggunakan switch untuk pemilihan nomor 1 sampai 5. Jadi di nomor 1 itu ada zr.addNode. Zr ini adalah objek yang tadi kita udah buat, zr.addNode. Jadi addNode ini adalah nilai-nilai siswa yang ditambahkan atau node-node baru yang ditambahkan. Break case 2 if zr.listEmpty, jika menghapus nilai ya, jika yang kita hapus itu misal kita nyari nilai siswa yang 90 tapi ternyata tidak ada siswa yang nilainya 90, maka akan muncul list is empty. Break console.write, masukkan nilai siswa yang ingin dihapus, integer or no, convert to integer 32, console.readline. Jadi if zr.delNode roll number, jadi di sini roll number ini adalah nilai siswa, bernilai false, data nilai tidak ditemukan jika data itu tidak ada. Namun jika data siswa itu ada yang bernilai 90, maka akan ditampilkan nilai siswa 90 berhasil dihapus. Jadi break case 3 zr.traverse untuk melihat seluruh datanya. Ini akan diurutkan dari yang atas sampai ke bawah. Lalu di case 4 if zr is empty, sama untuk mencari data, jika data yang dicari itu ada atau tidak ada, maka akan muncul list is empty. Break not previous current, previous sama dengan current null, console.write, masukkan nilai siswa yang ingin dicari. Jadi convert to integer 32. If zr.search 6 ref previous ref current sama dengan false, bernilai salah, maka record not found atau nilai tidak ada. Maka jika ditemukan else, jika ada nilainya maka akan record found, nilai nama siswa kelas NIS akan ditampilkan. Nah, yang saya belum temukan yaitu adalah cara untuk mengurutkan dari nilai-nilai ini harusnya menggunakan perulangan, tapi saya kemarin tidak sempat, jadi tidak menggunakan perulangan dan hanya menampilkan nilai yang dari baru ditambahkan saja. Jadi belum bisa menampilkan seluruh data siswa yang bernilai 90 misalkan. Itu belum ditemukan atau belum sempat dikerjakan kemarin. Jadi di case 5 ini untuk keluar, dan default untuk invalid option jika bukan angka 1 sampai 5, dan catch exception A console.write check for the value entered plus A. Lanjutnya bagian E, demo dari aplikasi yang sudah Anda buat. Baik, saya akan mendemo aplikasi yang saya buat ini. Kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, baik. Jadi tampilan menunya akan seperti ini. Tadi Kamesra, input nilai siswa, menghapus nilai siswa, nomor 3 melihat semua data, nomor 4 mencari data, dan nomor 5 untuk keluar. Jadi jika saya ketikkan nomor 1 yang berarti input nilai siswa, maka saya masukkan nilai siswa misal 90. Nama siswa misalkan namanya Zahran, dan masukkan NIS-nya itu adalah 665. Masukkan kelas yaitu kelas A, dan kita input lagi nomor 1, masukkan nilai siswa 90, masukkan nomor siswa itu Popong, masukkan NIS nya 335, masukkan kelasnya B. Satu lagi, masukkan itunya 80, namanya adalah Lala, NIS nya adalah 545, dan kelas B. Jadi kita lihat dulu semua datanya, yaitu nomor 3. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Data siswa tadi Kamesra, nilai siswa 80, nilai siswa Lala, nama siswa Lala, kelas B, nomor induk siswanya 545. Dan berikut yang lainnya Popong 90 dan Zahran 90. Ini nilainya sama, jadi bisa dimasukkan. Tidak apa-apa nilainya duplikat. Jadi saya menjalankan nomor 4 dulu, yang mana saya belum menyelesaikan codingan ini dengan benar. Jadi misal kita nyari nilai siswa yang 90, maka akan tampil hanya Popong. Padahal di sini Zahran juga bernilai 90. Jadi saya belum menemukan itu, harusnya menggunakan perulangan kemarin. Jadi ini untuk menghapus nilai siswa. Nomor 2, masukkan nilai siswa yang ingin dihapus. Jadi saya memilih 80 saja, yang mana itu adalah Lala, maka kita klik 80. Nah, nilai siswa 80 berhasil dihapus. Kita lihat nomor 3 untuk melihat datanya. Nah, jadi yang tersisa adalah Popong dan Zahran yang bernilai 90, dan nomor 5 untuk keluar. Baik, segitu dulu demo dari part 3 ini, aplikasi untuk aplikasi pengurutan nilai-nilai siswa, nama siswa, NIS, dan kelasnya. Saya